Di sebuah desa di Afrika Barat, hiduplah seekor laba-laba kecil bernama Anansi. Tubuhnya kecil, tapi pikirannya bergerak lebih cepat daripada kilat pertama sebelum hujan turun. Semua hewan di hutan mengenalnya. Si licik, si pengatur rencana, si pencari kesempatan. Namun di balik sifatnya yang nakal, Anansi selalu punya kisah menarik yang membuat semua orang penasaran. Suatu hari, Anansi mendengar kabar dari burung nuri bernama Esha. Di hutan utara, kata Esha, sambil mengepakkan sayap hijaunya, para dewa menyimpan sebuah kendi berisi kebijaksanaan dunia. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Begitu mendengar itu, dada kecil Anansi berdebar. Kebijaksanaan dunia? Kalau aku punya itu, aku bisa jadi makhluk paling pintar di bumi, pikirnya sambil tersenyum licik. Malamnya, ia pergi ke hutan utara. Bulan bulat menggantung seperti mata besar mengawasi langkahnya. Setelah berjalan jauh, ia menemukan sebuah gua dengan cahaya biru di dalamnya. Di tengah gua berdiri kendi besar dari tanah liat, berkilau seperti disiram cahaya bulan. Anansi berbisik, inilah saatnya. Namun saat ia menyeret kendi itu, sebuah suara berat menggema dari gua. Anansi, apa yang kau lakukan? Ternyata itu Dewa Nyame, penjaga segala kebijaksanaan. Tubuhnya besar, kulitnya berkilau seperti emas, dan suaranya memecah keheningan. Aku hanya meminjam, kata Anansi gemetar. Nyame menatapnya tajam. Kebijaksanaan tidak untuk disimpan oleh satu makhluk saja. Tapi jika kau benar-benar ingin mencobanya, bawalah. Ingat, kebijaksanaan hanya berguna jika dibagi. Anansi mengangguk manis padahal ia tidak berniat membagi apapun. Ia menyeret kendi itu pulang ke rumahnya di bawah pohon baobab, berkeringat tapi penuh semangat. Mulai hari ini, aku paling pintar, serunya. Keesokan paginya, Anansi membuka kendi itu sedikit. Dari dalam keluar bisikan lembut, berbagilah, berbagilah. Anansi langsung menutupnya. Tidak, ini semua punyaku. Setelah berpikir panjang, ia memutuskan menyembunyikan kendi itu di puncak pohon tertinggi, agar tidak ada yang mencurinya. Ia mengikat kendi itu pada perutnya, dan mulai memanjat. Tapi makin tinggi ia naik, makin berat kendi itu terasa, dan ia kehilangan keseimbangan. Di bawah pohon, anaknya, Kweku, melihat sambil terheran. Ayah, kenapa kendi itu diikat di perut? Ikat di punggung saja, pasti lebih mudah. Anansi terdiam. Ia berhenti memanjat. Saran sederhana itu menusuk hatinya seperti duri kecil. Kweku, bagaimana mungkin aku tidak memikirkan itu? Gumamnya. Ia turun perlahan dengan wajah memerah. Ia, yang ingin menjadi makhluk paling bijak, baru saja diberi solusi oleh seekor laba-laba kecil yang bahkan belum bisa merajut jaring dengan benar. Di saat ia merenung, kendi kebijaksanaan tiba-tiba bergetar. Tutupnya terbuka lebar, dan cahaya biru memancar, menyelimuti seluruh desa. Suara-suara kecil mengalir keluar. Berbagilah, berbagilah. Cahaya itu menyebar ke hutan, masuk ke rumah-rumah, melintasi sungai. Setiap hewan tiba-tiba menjadi sedikit lebih bijaksana. Anjing berhenti menggonggong tanpa alasan. Monyet berhenti mengganggu kura-kura, dan ayam berhenti saling berebut makanan. Kendi itu terus bersinar, sampai akhirnya pecah menjadi serpihan kecil. Di balik cahaya yang memudar, muncul Dewa Nyame. Begitulah kebijaksanaan, katanya lembut. Ia tidak bisa disimpan. Ia harus tersebar. Anansi menunduk. Aku ingin jadi yang paling pintar, tapi ternyata aku sendiri tidak bijaksana. Nyame tersenyum. Wahai Anansi, kebijaksanaan bukan tentang mengetahui semua hal. Kebijaksanaan adalah kemampuan mendengar, memahami, dan berbagi. Kweku memanjat ke bahu ayahnya dan berkata, Ayah, kau memang bukan paling bijaksana, tapi kau paling pandai bercerita. Anansi mengangkat kepala. Bercerita? Ya, jawab Kweku. Jika kebijaksanaan sudah menyebar, ayah bisa menyebarkan cerita. Lewat cerita, kebijaksanaan akan hidup lebih lama dari kendi itu. Kata-kata itu membuat hati Anansi menghangat. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia tidak perlu menjadi makhluk paling pintar. Ia hanya perlu menjadi dirinya. Anansi sang pencerita. Sejak hari itu,
Setiap malam ketika bulan memantulkan sinarnya di dedaunan, Anansi duduk di bawah pohon baobab yang besar. Anak-anak hewan berkumpul di sekelilingnya, mendengar cerita-cerita lucu, ajaib, dan penuh pelajaran. Ia tetap nakal, tetap cerdik, dan tetap punya rencana aneh, sesekali tapi kini hatinya lebih lembut. Ia tahu bahwa kebijaksanaan tidak datang dari memiliki segalanya, melainkan dari membagikannya. Dan begitulah legenda Anansi si laba-laba hidup turun-temurun. Bukan sebagai makhluk yang paling pintar, tetapi sebagai makhluk yang paling tahu cara membuat dunia belajar melalui cerita.